Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Yang ada di luar sebelah kiri saya, selamat malam. Boleh melihat ya, boleh melihat ke saya ya. Oh, oke, terlihat. Yang di sana sebelah kanan saya, selamat malam. Puji Tuhan, hati saya sangat gembira berkumpul bersama saudara-saudara sekalian. Kalau saya tahu sangat menyenangkan di tempat ini, tempatnya sangat indah karena tadi saya siang sempat berjalan-jalan. Seharusnya 1 bulan yang lalu saya sudah di sini.
Dan saya ingin supaya nanti boleh datang kembali ke sini karena waduh luar biasa. Umat-umat Tuhan yang bersemangat, yang setia, malam jauh-jauh datang berkumpul. Semoga kita bisa pulang membawa berkat rohani. Amin. Nah, coba sekarang perhatikan kata-kata saya. Yang di luar, perhatikan kata-kata saya. Ini satu. Yang ini dua. Kalau ini tiga. Bisa dimengerti? Saya ulang lagi. Perhatikan kata-kata saya. Saya takutnya yang di luar tidak bisa terlihat. Bisa ya? Baik, saya ulang lagi. Perhatikan kata-kata saya. Ini satu. Yang ini dua. Kalau ini tiga. Sekarang saya bertanya. Kalau ini, mari perhatikan kata-kata saya. Saya ulang lagi. Pak Pendeta, Pastor, ikut perhatikan juga. Perhatikan kata-kata saya. Ini satu. Yang ini dua. Kalau ini tiga. Saya mau bertanya. Yang ini, belum mengerti. Saya ulang lagi. Perhatikan kata-kata saya. Ibu-ibu banyak ini tadi menyanyi bagus, memperhatikan not, latihan sangat bagus. Perhatikan kata-kata saya. Ini satu. Yang ini dua. Kalau ini tiga. Pertanyaan saya. Kalau ini, saya sudah dengar yang benar ini. Yang ini, sudah mulai banyak yang benar. Mas, tapi masih ada juga yang bingung. Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan jangan tangan saya. Karena saya katakan perhatikan kata-kata saya. Yang ini dua. Kalau ini tiga. Kan tadi saya bilang ini satu. Yang ini dua. Kalau ini tiga. Kalau ini tiga. Wah luar biasa, berarti sudah mengerti. Puji Tuhan. Kenapa saya perlu mengajak kita untuk memperhatikan ini? Saudara sekalian mau membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, mau mendengarkan khotbah, mau mendengarkan firman Tuhan melalui kumpulan besar ini. Kalau kita tidak mengerti dengan tepat apa yang harus kita perhatikan, bisa jadi kita tidak merasakan berkat yang lebih besar. Kalau ini, masih salah lagi. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, semoga kita boleh memberikan satu perhatian yang lebih, supaya ketika kita malam sudah lelah, jauh, nanti pulang tidak sia-sia. Harus ada berkat, harus ada sesuatu yang bisa merubah hidup kita lebih baik, lebih berkenan, dan lebih diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya tentunya ingin memperkenalkan. Tadi baru istri saya yang maju ke depan, Mrs. Natalina. Dua anak kami, yang besar bernama Nindya Valerian Sukma Setiono, yang adiknya bernama Nadiva Gracieta Sukma Setiono. Karena namanya Valerian, kami panggil Vian. Karena namanya Nadiva Gracieta NG, kami panggil NG. Nah, supaya lebih mengenal, kalau istri saya, Mrs. Natalina, adalah seorang nurse. Jadi dia memang latar belakang kesehatan.
Saya bersama Pastor Jerry Siming, bersama beberapa pastor yang waktu itu berkuliah di Indonesia di Universitas Advent, saling mengenal, dan saya sangat senang berkesempatan untuk bisa datang ke tempat ini. Supaya kita boleh kenal lebih dekat kepada anak-anak kami, saya mengundang mereka untuk membawakan satu lagu pujian. Boleh ya? Ada kesempatan, kami persilahkan. Vian dan Angie. Boleh di situ nggak? Selamat malam. Malam ini saya Angie dengan abang saya Koko Vian. Kami sangat bersyukur karena kami dapat membawakan sebuah lagu pujian yang berjudul Penolong yang Setia. Kami memilih lagu ini karena hanya Tuhanlah yang menjadi penolong yang selalu setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Puji Tuhan, kami sangat diberkati, anak-anak kami untuk turut serta di dalam mendukung pelayanan, membawakan lagu-lagu pujian bagi Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Ada seorang kakek yang kalau dia melakukan sesuatu sudah sering kali lupa. Istrinya, sang nenek, sudah hafal bahwa suaminya ini pelupa sekali. Sudah selesai mandi, mau berpakaian, mau pakai baju, lupa bajunya tadi taruh mana. Dan seperti biasa, karena kakek ini seorang pensiunan, saya kurang paham kalau di Malaysia pensiunan pegawai negeri, pensiun dari kerja di kerajaan yang sudah retire, pensiun tetap ya. Nah, bersara. Jadi sudah tua, lalu setiap bulan harus pergi ke kantor pos untuk mengambil tunjangan atau gaji. Zaman dulu belum ada transfer bank seperti sekarang. Jadi harus pergi ke kantor pos dan mengantri. Selesai makan, waktu mau berangkat, istrinya katakan, "Pak, jangan lupa ya ke kantor pos." "Oh iya, saya tidak akan lupa." Lalu waktu sudah keluar dari pintu, "Berangkat dulu ya, Mah?" "Oh iya, Pak." Lalu ditepuk punggungnya, diusap-usap punggungnya, "Pak, jangan lupa ke kantor pos ya." "Iya, enggak akan lupa." Lalu dia berjalan, kebetulan mau ke kantor pos ini melewati pertokoan, kedai-kedai sangat bagus, ada menjual pakaian-pakaian, baju-baju anak-anak, perempuan kecil-kecil, dia langsung ingat cucunya. "Aduh, bagus sekali kalau cucuku pakai gaun ini." Lalu dia masuk ke dalam, dia pilih-pilih. Tiba-tiba sang penjual, ada anak gadis katakan, "Kakek, apakah kakek sudah ke kantor pos?" "Iya, aduh lupa, saya harus ke kantor pos." Dia lalu pergi keluar, berjalan lagi. Lalu ada toko lagi, kedai lagi yang menjual lampu-lampu hias, lampu-lampu gantung. Dia pikir, kalau rumahku dipasang lampu ini pasti tambah indah, menyenangkan, saya senang di rumah. Lalu dia masuk, dia lihat-lihat ini lampu-lampu yang begitu banyak. Tapi baru melihat-lihat, sang penjual datang. "Kakek, apakah kakek sudah ke kantor pos?" "Oh iya, duduk, aku lupa, saya harus ke kantor pos. Terima kasih sudah diingatkan." Dia berangkat berjalan. Sudah di depan kantor pos. Tidak akan lupa, tinggal masuk ke kantor pos. Sudah mau masuk, ada anak kecil jualan koran, surat kabar. Koran hari ini beritanya sangat menarik, ini tim sepak bola ini dan sebagainya. Lalu kakek ini ambil surat kabar, baca-baca, dibayar, lalu dia duduk. Sang anak penjual surat kabar katakan, kakek sudah ke kantor pos." Iya, langsung tutup ini surat kabar, dia mau pergi, tapi terus dia ingat, kok ada sesuatu yang aneh. Bapak Ibu lihat ada sesuatu yang aneh? Apa itu? Kenapa semua orang tahu kalau kakek harus ke kantor pos? Loh, bagaimana? Lalu dia panggil anak ini, anak sini. "Kenapa dari tadi semua orang bisa mengingatkan saya ke kantor pos? Kok kamu bisa tahu kalau saya harus ke kantor pos?" Lalu anak ini bilang, "Kakek, semua orang akan tahu kalau kakek harus ke kantor pos. Karena di punggung kakek ada kertas ditulis, 'Tolong ingatkan suami saya ke kantor pos.'" Karena istrinya tahu, suaminya pasti lupa. Bisa jadi, boleh jadi, malam ini Bapak Ibu duduk mendengarkan khotbah. Boleh jadi duduk mendengarkan khotbah bahkan pakai seragam. Mohon maaf para diakones. Pakai seragam. Boleh jadi kita dari rumah semangat untuk siap menerima berkat. Tapi banyak kelupaan-kelupaan kita. Duduk di gereja, lupa saya mau ke gereja itu. Begitu ketemu teman, saya bermain handphone sama dia. Saya berbagi cerita sama dia. Lupa kalau kita datang ke tempat ini
untuk menerima berkat rohani yang akan membangun kehidupan kita lebih berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jangan ada yang lupa ya, kita duduk pulang mau berkat dari sorga. Amin. Puji Tuhan. Ada judul yang saya berikan atau tajuk yang saya berikan pada malam hari ini change dengan malam besok, yaitu pribadi yang merupa jiwa. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa mengerti arti perupa. Karena kalau di Indonesia perupa itu kalau saya ada pohon, batang pohon, lalu saya pahat-pahat dibuat menjadi satu patung wanita cantik, itu saya disebut perupa. Bukan serupa, perupa. Yang melakukan, pelakunya. Orang yang, jadi kalau saya membuat sebuah lukisan, saya lukis, itu saya sedang merupa. Tukang, ya. Pengukir, kalau ukiran. Kalau lukis, pelukis. Pelukis, pengukir, pemahat, patung dan sebagainya, semua itu disebut perupa. Nah, saya mau mengajak kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengukir jiwa kita, yang melukis jiwa kita, yang merupa jiwa kita. Mau dibentuk seperti apa? Ini ada seorang perupa dari Spanyol, Eugenio Merino. Dia membuat patung yang sangat terkenal ini yang diberikan judul Stairway to Heaven. Paling bawah, maaf, ini saya hanya bercerita patung apa adanya, jadi tidak ada maksud untuk yang lain. Yang paling bawah ada seorang muslim dengan cara sembayangnya seperti demikian. Lalu di bagian atasnya ada seorang Kristen yang cara sembahyang pada Tuhan dengan berdoa. Tetapi di atasnya ini ada seorang Yahudi yang berdiri tegap dengan cara berdoanya seperti itu. Lalu ketika kita melihat sepertinya membanggakan sekali. Oh, kita berdiri, maaf Ibu ya, kita berdiri di atas, kita berada di atas muslim, tapi perhatikan ini menjadi satu patung yang menggoncangkan para ilmuwan agama. Karena melihat patung ini Yahudi dan Kristen menangis. Loh, sepertinya kan kita menang, sepertinya kita di atasnya. Tapi boleh diperhatikan kalau yang muslim ini bangun dari sujudnya, apa yang akan terjadi dengan dua yang di atasnya? Runtuh, jatuh. Saya datang ke tempat ini secara khusus ingin membagikan pelajaran-pelajaran kepada Bapak Ibu sekalian. Ada satu nilai lebih yang kita miliki, ada satu hal yang patut kita banggakan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus dibanding yang lain-lain. Apa itu? Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Siapa ini? Paulus yang mengatakan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Kita sadar bahwa kita ini dipilih dan dipanggil Tuhan. Orang-orang muda, anak-anak muda, kita dipilih oleh Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk maksud yang mulia, untuk maksud yang besar bagi dunia ini. Tapi nasihat ini, supaya hidupmu berpadanan dengan panggilan itu. Panggilan itu kudus, panggilan dari Tuhan itu mulia, panggilan dari Tuhan itu sangat suci. Berarti Tuhan mau hidupmu, hidup saya juga harus suci seperti panggilan itu. Namun ada, ketika kita mau mengadakan perubahan-perubahan hidup atau yang disebut bermetamorfosis. Sama seperti dari ulat
menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Itu sebuah metamorfosis, dari yang menjijikkan, dari yang kotor, dari yang jelek, tidak elok, bisa berubah menjadi sangat cantik. Itu perubahan-perubahan disebut metamorfosis. Tetapi ada tiga hal yang menghalangi, ada tiga hal yang merusak proses kita bermetamorfosis. Dari orang yang mudah marah mau berubah menjadi orang yang sangat ramah, itu bermetamorfosis. Tapi ada tiga hal yang menghalangi. Yang pertama, kebodohan rohani. Ini menjadi penghalang. Kebodohan rohani ini kita harus sadar bahwa kita sedang hidup di era atau di zaman buta huruf Alkitab. Oh tidak dong pastor, saya rajin baca Alkitab, keluarga kami setiap hari baca Alkitab. Bukan itu yang dimaksud. Kenapa saya sebutkan zaman buta huruf Alkitab? Kita membaca tapi kita tidak mengerti. Kita mengerti tapi kita tidak melakukan. Makanya banyak sekali, maaf kalau saya sebut mu'alaf. Mungkin ada di antara keluarga kita. Dulu aktif di gereja, dulu jadi elder di gereja, tapi sekarang sudah mu'alaf. Lalu dia ikut mengabarkan kepada setiap orang, ini loh Alkitab ini palsu, oh ini ayat ini tidak benar dan sebagainya. Kenapa bisa? Dia aktif di gereja, pelayanan, tapi sekarang menjadi mu'alaf. Karena dia buta huruf Alkitab. Pagi, siang, sore baca, tapi tidak mengerti, tidak merasakan perubahan hati. Lalu dia mau mengajarkan, ayo sini kalau kamu mau tahu, saya mau tunjukkan kepada kamu bahwa Alkitab ini tidak benar, bahwa Alkitab ini palsu. Tidak perlu percaya sama dia. Kenapa? Dia sendiri gagal dalam membaca dan mengerti Alkitab, makanya dia keluar. Tidak perlu ikuti orang-orang seperti itu. Mau sepintar apapun dia, mau doktor sekalipun dia gagal mengerti, dia hanya bisa membaca. Nah ini kita masuk dalam zaman secara ini. Dan ini seringkali terlihat kalau saudara menjalani hidup oleh iman, saudara tidak mampu. Saya kemarin tertemplak hati saya oleh Pastor Jerry Siming. Beliau sudah menunggu saya di bandara, bag kami, koper-koper, ada 5, kita masukkan ke dalam mobil di belakang. Waktu kami singgah mau makan, nanti hilang nggak ini koper tas kami di belakang? Karena kalau di Jakarta, waduh, kita pakai jam tangan, kita salah ngeletain tangan begini saja jam sudah bisa hilang. Ini tas, ada laptop, ada pakaian, ada segala macam. Kami mau tinggal pergi di parkir. Lalu beliau, ini Bapak, ini pastor katakan, kita ada iman kan? Aduh, iya. Sudah, mau hilang ya hilanglah. Aku beriman, Tuhan akan menjaga. Luar biasa iman Pastor Jerry ini. Aman tasnya. Walaupun saya makan, nggak bisa saya makan dengan enak. Kepikiran tas saya hilang atau enggak nanti. Kegagalan kita menjalani apa yang disebut hidup oleh iman. Waktu banyak uang, senang, puji Tuhan, haleluya. Begitu tak ada uang, aku gak mau ke gereja lagi. Gagal dalam hidup oleh iman. Inilah kebodohan rohani kita. Dan penyebabnya adalah tidak pahamnya kita, tidak mengertinya kita tentang cinta kasih Allah melalui di dalam kehidupan kita, melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Gagal kita mengerti, padahal semua isi hati Tuhan sudah dicurahkan, ditujukan pada kita melalui kitab suci-Nya. Apa yang dinyatakan Alkitab tentang dirinya sendiri? Alkitab itu dalam 2 Timotius 3 ayat 16
tulisan yang diilhamkan Tuhan. Saya harus katakan kepada saudara-saudara yang datang malam ini kebanggaan kita. Kita tidak perlu mengaku-ngaku bahwa Alkitab ini jatuh dari sorga, dari langit, tiba-tiba bluk, jatuh ini dalam bentuk buku. Ini ajaib ini. Firman Tuhan langsung jatuh dalam bentuk buku, sudah bentuk jadi. Tidak. Kita harus sadari, kita akui bahwa Alkitab ini diilhamkan oleh Tuhan. Bukan dikirim Tuhan dalam bentuk buku jatuh dari langit. Kasihan yang kena di bawahnya kalau tiba-tiba buku itu jatuh. Diilhamkan maksudnya diberikan inspirasi. Kepada siapa inspirasi diberikan? Penulis-penulis. Banyak yang menuliskan isi Alkitab itu. Mereka diilhami oleh Roh Kudus sehingga mereka menuliskan apa yang menjadi hasil tuntunan Roh Kudus. Jadi bukan hasil dari khayalan sendiri, bukan hasil dari karangan sendiri, kreativitas sendiri, tidak. Tetapi oleh karena Tuhan yang mengilhami, menginspirasi mereka. Dan yang luar biasa, Alkitab ini tidak dapat dibatalkan. Setiap Tuhan sudah berucap, berfirman, firman-Nya tetap. Karena Tuhan kita juga tetap. Tentunya pernah dengar lagu ini ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Amin. Jadi firman Tuhan pun tidak akan pernah berubah. Tidak akan salah, tidak akan bisa dihancurkan. Nanti saya mau bercerita tentang fakta-fakta di mana Alkitab ini sudah berusaha untuk dihancurkan, dimusnahkan. Tetapi semua itu Tuhan jaga. Yesus pun, Sang Firman yang hidup itu, ketika melayani, dia selalu mengutip ayat Alkitab untuk memberikan ajaran-ajarannya. Ingat ketika dia dicobai oleh setan, selalu dia katakan, ada tertulis. Firman Tuhan mengatakan, ini yang penting. Jadi kalau diskusi sekolah sahabat, jangan berdasarkan menurut saya. Makanya banyak dalam kelompok-kelompok sekolah sahabat akhirnya bertengkar, begaduh. Begaduh satu dengan yang lain. Karena yang di sini mengatakan, oh menurut saya, yang di sana menurut saya. Seandainya semua satu dengan katakan, firman Tuhan mengatakan, ada tertulis, pasti semuanya akan sama. Dan yang luar biasa adalah, Yesaya 42 dan Yesaya 46 menuliskan, nubuatan telah diberitahukan Tuhan terlebih dahulu. Semua hal Tuhan beritahukan dulu supaya kita mempersiapkan diri. Termasuk malam ini Bapak Ibu Saudara berkumpul di gereja ini untuk mengerti bagaimana rencana Tuhan untuk Dia datang kedua kali mau menjemput kita, supaya saudara-saudara bisa mempersiapkan diri. Tidak ada satupun hal yang terjadi tanpa Tuhan beritahu. Contohnya, dalam Alkitab ada Raja Kores, Yesaya 45, mengalahkan Babylon. Sebelum itu terjadi, kitab Yesaya sudah menuliskan ini akan ada raja yang mengalahkan. Dan Kores mengalahkan Babylon ini bukan hanya tertulis dalam Alkitab. Sejarah dunia mencatatkan. Bapak Ibu termasuk ini yang saya mau kasih tahu. Saudara-saudara kita kaum muslim katakan, oh Yesus itu tidak disalib itu. Karena Yesus sudah diangkat ke surga, wajahnya diserupakan, mirip si Yudas ini diserupakan, jadi yang disalib itu Yudas. Sejarah, Josephus Flavius menuliskan, itu sejarawan dari Yahudi,
Ingat orang Yahudi itu benci kepada Yesus. Tetapi penulis sejarah mencatatkan bahwa betul seorang dari Nazaret yang bernama Yesus. Oleh karena fitnahan tokoh-tokoh agama dihukum di kayu salib. Sejarah menuliskan. Lalu ada sejarawan bernama Tacitus. Itu sejarawan Roma. Orang Roma menuliskan sejarah. Sama seperti hari ini kita mengadakan kumpulan besar di tempat ini. Lalu ada yang menuliskan di Facebook atau di Instagram, Pastor Agustiono mengadakan kumpulan besar wilayah 4 di Panaitan. Ada juga yang bukan Advent menuliskannya. Karena ini benar-benar terjadi. Semua dalam Alkitab betul-betul terjadi di dalam sejarah yang nyata. Dulu Mesir ini negara adidaya. Tapi Alkitab dalam Yehezkiel ingatkan bahwa Mesir tidak akan menjadi negara penguasa dunia lagi. Gak ada sejarahnya, Mesir lalu seperti hilang, gak ada ceritanya. Kalah dengan sejarahnya Babylon, Medo-Persia, Yunani, Roma. Sejarah dunia menuliskan tentang apa yang ada di dalam Alkitab. Bapak Ibu, ini sebuah goa, gunung batu dengan goa-goa yang ada di dalamnya. Ini di Turki, di jemaat mula-mula, kita mengenal ada Pergamus, Efesus, Tiatira, Sardis, sampai Laodikia. Peristiwanya di tempat ini. Ketika Kaisar Roma, para penyembah dewa matahari itu, memberikan ultimatum, memberikan pengumuman bahwa siapapun yang menjadi Kristen harus dibunuh. Alkitab yang mereka pegang harus dibakar, dimusnahkan. Tapi luar biasanya, orang-orang Kristen tidak takut. Mereka sembunyi di goa-goa seperti ini. Lalu mereka membuat kota bawah tanah. Kami tinggal di homestay 4 lantai ya, 4 lantai. Ada apartemen 27 lantai, tapi ke atas. Mereka zaman gereja mula-mula, mereka membuat apartemen turun ke bawah, kota bawah tanah. 18 lantai ke bawah. Kita melihat ini halaman gereja, tiba-tiba kita lihat ada lubang di sana, ternyata itu pintu masuk, mereka masuk ke dalam, sampai 18 lantai, ada ratusan rumah di dalamnya. Kenapa? Karena mereka dikejar-kejar tentara Roma. Setiap tentara Roma datang, mereka lari sembunyi ke goa-goa lubang-lubang ini, dikunci pakai batu, sampai orang-orang Roma ini pergi. Bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bahkan bisa 1 bulan ditunggu di luar. Maka mereka di kota bawah tanah itu, lembu mereka bawa, kambing mereka bawa, mereka sembelih di dalam untuk makan. Karena kalau mereka keluar, ditangkap tentara Roma, mereka akan dipotong kepalanya dan Alkitab yang mereka punya akan dibakar. Demi mereka mempertahankan supaya Alkitab ini tidak musnah, mereka rela hidup menderita di gua-gua seperti ini. Ini tempat mereka berkumpul, ada 1 ruangan. Luar biasa Bapak Ibu, mereka diancam, mereka mau dianiaya, diancam untuk dibunuh, tapi mereka dalam pelarian di kota-kota bawah tanah, tetap membuat dan menyediakan ruangan untuk berbakti, untuk berkumpul, untuk beribadah. Bagaimana semangat kita, apalagi di Sabah, mayoritas Seventh-day Adventist. Apakah kita masih bisa memegang teguh iman karena nggak ada tantangan? Pastor Jerry katakan kalau nggak ada masalah kita sepertinya jadi nggak ada tantangan. Kalau mengingat mereka ini, mereka berkumpul mungkin 15 orang, nanti di ruangan yang sebelah sana 15 orang lagi, tapi mereka harus tetap berbakti bersama. Ini luar biasa. Ini pintunya. Untuk pintu keluar ditutup pakai
batu besar digulingkan, lalu diganjal pakai batu kecil. Sehingga tentara Roma di luar mau gedor-gedor, mau gulingkan tidak bisa. Akhirnya mereka menyerah, mereka pulang kembali ke Roma, lalu mereka baru keluar dan menjalani kehidupan seperti biasa. Di tempat kita, baik Indonesia, Malaysia sama, kita memiliki tantangan. Tantangannya apa? Kita tidak diancam, tidak dianiaya, tidak dibunuh, tidak dibakar itu Alkitab. Tetapi Alkitab berubah-ubah kata-katanya, kalimatnya. Ini kita sudah punya Alkitab terjemahan baru edisi 2. Tahun 2023 bulan November, Lembaga Alkitab Indonesia sudah mengeluarkan edisi terjemahan baru 2. Contohnya, Kisah Para Rasul 27 ayat 17. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Alkitab yang kita pegang. Setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Karena takut terdampar di dasar pasir Sirtis. Di terjemahan yang biasa kita baca, di beting Sirtis. Jadi ada berkatnya, ada hal-hal yang dirubah sehingga kita mengerti, beting Sirtis itu apa? Oh ternyata di dasar pasir, oh kita mengerti. Lalu, Matius 7 ayat 3 sangat terkenal. Buanglah dahulu selumbar di mata. Selumbar itu apa? Di terjemahan baru 2 dirubah, serpihan kayu. Sangat mudah, mengerti. Jadi ada bagusnya juga. Bilangan 28 ayat 7, minuman memabukkan, langsung sekarang dirubah dengan jelas minuman keras. Matius 6 ayat 13 tentang ini yang saya tampilkan Imamat 11, Imamat 11 ayat 7, babi juga najis bagimu. Alkitab kita yang biasa kita baca, demikian juga babi hutan. Haram itu bagimu. Sekarang kata hutannya tidak ada, tapi najis. Najis bagimu. Apa bedanya najis sama haram? Nanti malam berikutnya saya akan berikan pelajaran ini. Ini sangat mengerikan bagi kehidupan kekristenan. Masalah muncul bukan dari luar, tetapi dari dalam sendiri. Kenapa bisa dirubah? Dulu Alkitab tahun 1980, kalau Bapak Ibu masih ada Alkitab orang tua kita, coba dibaca, Imamat 11 ayat 7. Demikian juga babi. Tapi sejak 1990, Lembaga Alkitab Indonesia merubah, demikian juga babi hutan. Supaya para pembaca bisa melihat, oh kalau babi hutan haram, tapi kalau babi kota tidak haram. Apakah begitu? Nanti saya akan ajak kita belajar bersama ya. Jadi Alkitab yang kita miliki ini bertujuan untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau kita membaca Alkitab dengan benar, dengan baik dan mengerti, maka hidup kita akan diubahkan. Kita akan menjadi ciptaan yang baru. Bukan malah menjadi musuh Alkitab sendiri. Oh Alkitab ini palsu, ini sudah tidak asli, ini tidak bisa dipercaya, lalu mereka meninggalkannya. Kalau membaca firman Tuhan dan Alkitab ini dengan benar, kita akan berubah hidup kita lebih baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya sebutkan ada 3 halangan. Ini halangan kedua, saya sebutkan isolasi rohani. Dulu waktu zaman COVID, di sini sebutkan zaman COVID juga ya, pandemi COVID-19. Kalau sudah satu keluarga ada satu yang kena COVID, harus diisolasi. Ini di ruangan sendiri, tak boleh bergabung. Isolasi rohani juga menjadi problem penghalang kita untuk berubah lebih baik. Maksudnya isolasi rohani adalah kegagalan kita dalam masuk dalam komunitas yang tepat.
Saya sudah berada di gereja, saya aktif melayani gereja, tapi gereja seperti apa? Karena ada ciri-ciri gereja yang benar. Oh, berarti apakah ada gereja yang tidak benar? Oh, nanti kesimpulannya jangan buru-buru. Saya hanya mau katakan ada gereja yang benar, ciri-cirinya sesuai dengan Alkitab. Mari kita pelajari ini. Dan ini sehubungan dengan pekabaran 3 malaikat. Pekabaran 3 malaikat ini akan memberikan satu ciri tanda gereja yang benar itu seperti apa. Baik, yang pertama Wahyu 14 ayat 6 bagian awal dulu. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal. Jadi gereja yang benar akan mengkhotbahkan kebenaran Injil. Kan semua gereja mengkhotbahkan Injil. Oh iya, kabar baik. Tapi kabar baik yang seperti apa? Kalau saya katakan kepada ibu berdua, ada kabar baik, nanti ada transfer uang masuk ke bank. Oh, itu kabar baik. Apakah itu kabar baik Injil? Nanti kita lihat. Syarat atau ciri-ciri gereja yang benar adalah mengkhotbahkan Injil. Injil yang kekal. Bukan kabar yang menakut-nakuti. Oh, kalau kamu nanti mau ke surga, ada seperti tema kita kan, kasih surga di jalan yang lurus, di Sirotol Mustaqim. Sirotol Mustaqim itu di sini dunia, di sana surga, ada jembatan yang disediakan. Jembatan itu dari sehelai rambut yang dibelah 7. Jembatan itu dari satu batang pohon pisang saja, saya berjalan mungkin baru 3 meter saya akan jatuh. Karena pening, karena oleng. Ini dari rambut yang dibelah 7. Tapi katanya, kalau amal ibadahmu banyak, nanti waktu kamu lewati rambut ini tidak akan putus. Masuk akalkah? Tidak akan ada. Sebenarnya nenek moyang kita bilang, mau katakan, tidak ada seorang pun bisa ke sana dengan usahanya sendiri. Tapi ada Injil yang diberitakan, ada satu-satunya yang bisa membawa kita ke sorga. Nanti kita akan lihat siapa dia. Dan kita mau lihat dulu, apakah gereja Panaitan ini adalah gereja yang benar. Apakah gereja di wilayah 2 adalah gereja yang benar sesuai dengan pekabaran 3 malaikat. Yang berikutnya, gereja yang benar harus mencakup seluruh dunia. Saya bersyukur sebagai pastor dari gereja Masih Advent hari ke-7, Seventh Day Adventist. Semua negara di dunia ini ada Seventh Day Adventist. Karena memang pekabaran 3 malaikat salah satu ciri gereja yang benar harus dunia. Kalau gereja itu hanya ada di Borneo, gereja itu hanya ada di Batak, di Tanah Tapanuli, di Indonesia sana, atau hanya khusus orang-orang Jawa, bukan itu yang dimaksud. Harus mencakup seluruh dunia. Karena perintah agung itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang ketiga, ciri-ciri gereja yang benar mengajak orang untuk memuliakan Allah melalui gaya hidupnya. Wahyu 14 ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia. Banyak orang mengatakan, Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku menyembuhkan orang sakit demi namamu, bahkan aku membangkitkan orang mati demi namamu. Tapi apa jawab Yesus? Enyalah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Loh kenapa? Makanya kitab Wahyu katakan akan banyak kertak gigi. Kita sudah merasa aktif pelayanan, saya menjadi pengikut Kristus, menurut saya sudah sangat setia. Kok Tuhan katakan aku tidak mengenal engkau, maka saya akan kertakan gigi. Kenapa aku tidak diizinkan masuk? Kenapa aku ditolak? Ini akan menjadi satu perkara yang besar. Karena apa? Karena kita tidak memuliakan Allah dalam hidup kita. Kita sangat terbuai dengan kata-kata, kalau engkau sudah menerima Yesus, kalau engkau sudah dibaptis, sekali selamat engkau akan tetap selamat.
Walaupun engkau berzina, walaupun engkau mencuri, walaupun engkau tidak ke gereja, engkau tetap selamat. Banyak yang mengabarkan demikian. Tapi ciri-ciri gereja yang benar harus mengajarkan bahwa kita harus memuliakan Tuhan melalui gaya hidup kita. Dan yang keempat, ciri-ciri gereja yang benar mengumandangkan waktu penghakiman telah tiba. Wahyu 14 ayat 7 bagian bawah. Karena telah tiba saat penghakimannya. Beberapa malam ke depan saya mau sampaikan ada satu kunci rahasia yang dikerjakan Yesus hari ini demi saudara dan saya bisa ke surga. Karena kerja Yesus, pekerjaannya, proses penebusannya untuk menyelamatkan saudara dan saya tidak berhenti di kayu salib. Tidak berhenti ketika dia bangkit. Tidak berhenti waktu dia naik surga. Masih dia bekerja sampai hari ini. Karena kalau dia tidak bekerja sampai hari ini, saudara dan saya tidak ada kesempatan. Betul saudara sudah dibaptis, betul saudara sudah mengikuti Yesus. Tapi sudah begitu banyak dosa kita yang membuat kita terlempar lagi keluar. Dan ciri-ciri yang gereja yang benar harus mengumandangkan waktu penghakiman telah tiba. Jangan menunda-nunda, jangan pernah katakan nanti sajalah saya aktif ke gereja kalau nanti pas sudah dekat-dekat Yesus mau datang. Kalau saya nanti mau dibaptis, kalau saya nanti sudah dekat-dekat saya sudah mau mati. Emang tahu kita mau mati kapan? Emang tahu kapan mau Yesus mau datang? Karena kita tidak tahu, segeralah, jangan pernah menunda. Dan ini yang harus diingatkan oleh gereja yang benar. Dan ciri kelima, Wahyu 14 ayat 7c, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Gereja yang benar harus mengajak para jemaatnya untuk menyembah hanya kepada Tuhan Sang Pencipta. Jadi kalau saudara sedang punya problem, 2 hari lagi anak kuliah harus bayar. Sampai hari ini belum ada uang. Tetap cari Tuhan Sang Pencipta. Tetap minta kepada Tuhan Sang Pencipta. Jangan naik ke gunung sana, lalu masuk ke goa, lalu mengadakan ritual-ritual supaya dapat uang. Banyak orang melakukan itu. Dan percaya atau tidak, di daerah Jawa, di Indonesia sana, tempat asli saya. Ada orang Advent sudah 20, sudah 30 tahun, bahkan sudah jadi elder, sudah jadi ketua gereja. Tetapi setiap 1 Muharram, setiap tahun baru Islam itu, berangkat ke pantai di Parangtritis, bawa keris, bawa bunga, bawa kemenyan. Ini harus dengan tegas, gereja yang benar harus mengajarkan dan mengajak setiap jemaatnya menyembah hanya kepada Tuhan. Baik pada waktu sukacita, baik pada waktu kekurangan, baik pada waktu susah, tetap hanya Tuhan yang kita sembah. Dan ciri keenam, membawa setiap orang beriman kepada Yesus dan menuruti hukumnya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jangan salah, jangan disalah mengerti. Iman kita tetap tidak berubah. Keselamatan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Bukan karena permintaan kita, bukan karena usaha kita mampu melakukan ini lalu dikasih hadiah keselamatan, tidak. Karunia, dikasih percuma, gratis. Tetapi supaya kita seperti, maaf, kalau nenek saya dulu, ibu-ibu nanti kan jadi nenek juga nih. Nenek saya kalau di kampung, panen padi dari sawah, itu dikumpulkan di tampi, tempat sama tahu ya, tampi ya. Lalu nenek saya ini padi-padi yang sudah dikumpulkan di tampi, lalu dia goyang. Dan bukan hanya digoyang, tapi sambil ditiup,
Karena waktu ditiup itu padi yang kosong, yang busuk, yang jelek akan tertiup dan jatuh ke depan. Di depan itu sudah siap itu ayam-ayam makan. Tuk, 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 tuk. Tapi padi yang berkualitas, yang isinya bagus, yang ada berat, waktu ditiup pun dia tetap jatuh dalam tampi. Dan inilah padi-padi yang bagus yang akan diolah jadi beras. Kita, waktu Yesus mati, kita sudah diambil dari lumpur dosa, semua masuk ke dalam tampi. Sudah diselamatkan, tetapi dalam perjalanan waktu, tampi ini diputar, digoyang, ditiup. Mungkin dengan masalah keuangan, mungkin dengan masalah jodoh seperti Mrs. Natalina tadi, mungkin dengan masalah hutang, masalah apapun. Itu cara Tuhan menggoyang, ditiup. Karena Tuhan mau mendapati orang-orang yang berkualitas secara iman, yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetap tinggal dalam keselamatan. Mau digoncang, mau dengan tantangan seperti apapun, seperti Daniel, seperti Yusuf, tetap berpegang teguh di dalam kebenaran. Mengikut, beriman kepada Yesus, dan menuruti segala hukumnya. Tapi mengikut Yesus, Yesus yang mana? Pastor jangan bercanda, kan Yesus hanya satu. Siapa bilang? Pada zaman Yesus, sudah ditanya, siapa yang mau kalian bebaskan? Siapa yang mau kalian salib, hukum? Yesus yang disebut Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Lah pada zaman itu aja ternyata ada dua Yesus. Kita harus milih Yesus yang mana yang kita ikuti. Karena kalau Yesus yang benar sesuai dengan firman-Nya, sang firman hidup yang turun dari sorga itu, pasti dia melakukan segala hal apapun sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau sang Bapa katakan tidak boleh pakai ini, pasti dia tidak akan pakai. Tidak boleh makan ini, pasti dia tidak akan makan. Saudara mengikut Yesus yang mana? Boleh jadi kita katakan, saya pengikut Yesus setia, sudah 20 tahun saya jadi pengikut Yesus. Tapi beribadah di hari yang tidak sama dengan cara Yesus beribadah. Tidak makan makanan yang sama yang Yesus makan. Berarti kita belum mengikut Yesus yang benar. Saudara sekalian, ciri ketujuh gereja yang benar. Ini yang paling perlu kita perhatikan. Dalam Wahyu 14 ayat 8 dan 10, gereja yang benar harus mengabarkan tentang ajaran palsu dan kesalahan rohani Babel. Babel itu artinya apa? Boleh kasih pendapat. Babel itu artinya apa yang kita tahu? Banyak orang menjawab, Babel itu artinya kacau. Oh bukan, karena Babel, kacau itu akibat dari yang dilakukan orang-orang Babel. Tapi dalam kitab Kejadian, Babel itu artinya mari kita mencari nama. Mencari nama seperti apa? Saya harus berkhotbah bagus, saya apa supaya semua orang tahu saya ini pengkhotbah bagus. Nah, ini mencari nama, bukan memuliakan Tuhan. Ada orang kaya yang waktu Yesus lihat di bait Allah, memberikan persembahan uang begitu banyak supaya semua orang lihat, banyak. Itu mencari nama, bukan untuk memuliakan Tuhan. Nah, seperti apa? Seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel. Seharusnya semua Babel itu sudah kita rubuhkan. Sudah bukan waktunya lagi cari nama, kemegahan diri, popularitas, bukan itu lagi. Karena katanya semua kebaikan kita itu seperti kain lara di hadapan Tuhan. Kalau terjemahan yang sekarang seperti kain kotor, maknanya sudah semakin jauh. Kain kotor masih bisa dicuci. Tapi kain lara Bapak Ibu tahu, khususnya ibu-ibu, maaf saya sebut ya, kain lara itu pembalut wanita yang sudah dipakai. Sudah tidak bisa dicuci. Waktu dia masih baru,
Itu sangat berharga. Sampai pergi ke supermarket jauh pun kita akan berangkat beli karena kita memerlukan. Tapi kalau sudah dipakai, jangankan berharga, orang melihat saja jijik, buang-buang. Dan buang itu harus dibungkus yang rapi supaya jangan dilihat orang. Kebaikan kita seperti kotor, seperti itu. Tapi ketika kita rela membuang segala kehebatan diri kita, maksudnya supaya kita selalu ingat, hari ini saudara bisa dapat berkat kaya raya, mobil saudara ada 7, tetap ingatlah bahwa itu hanya karena karunia Tuhan. Bukan karena kehebatan saya bekerja, gak ada yang patut saya banggakan, saya sombongkan, tidak. Dan gereja yang benar harus mengingatkan ini. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya dan menerima tanda pada dahinya dan tangannya, hati-hati ini. Tanda pada dahi dan tangan, tidak seperti yang orang pikir. Dulu COVID ini, inilah 666. Karena waktu mau ke bandara harus disorot ini dahinya, ukur temperatur. Terus di tangannya harus disuntik vaksin. Ada orang yang nggak mau vaksin karena ini 666. Berarti kita membaca firman Tuhan tapi salah mengerti. Maksudnya dahi dan tangan yang difikirkan, yang dikerjakan. Kalau itu berhubungan dengan tanda binatang dan dari patung itu, celaka kita. Nah, malam ini saya sedang memberikan satu hal yang membuat penasaran. Apa sih tanda patung binatang itu? Kok sepertinya penting sekali tentang dahi dan tangan. Nanti beberapa malam ke depan saya akan pelajari. Bisa jadi, boleh jadi ada sesuatu yang begitu, selama ini saya pikir seperti ini. Tapi ternyata bukan seperti itu. Jadi pastikan nanti malam-malam berikutnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian datang untuk mendengarkan pelajaran. Ajaran palsu binatang itu apa? Penyembahan patung, berhala. Patung ini pun beberapa malam nanti saya akan jelaskan bukan hanya patung dari ukiran, pasang, patung Bunda Maria, patung ini, patung Buddha, bukan hanya itu. Bisa jadi saudara saat ini juga sedang membawa patung ke gereja, berhala ke gereja, tapi saudara nggak sadar. Roh-roh orang mati, kalau lewat di kuburan, permisi, amit-amit. Ada kuburan di sini? Pemakaman? Malam-malam lewat, permisi. Kalau naik mobil, ten, permisi. Loh, kalau ibu lewat di situ, permisi. Terus tiba-tiba ada yang jawab, silahkan. Gimana coba? Kita yang bilang permisi, maaf ini, mau kencing di bawah pohon, permisi amit-amit supaya jangan kena. Terus kalau dia bilang, enggak aku udah menyingkir, walah gimana? Hati-hati memahami ini. Lalu, ajaran palsu binatang, hukum Allah tidak berlaku lagi. Hukum Allah sudah disalibkan, sekarang bebas kita hidup dalam keselamatan oleh karena Yesus. Hati-hati, ajaran palsu binatang. Selamat karena perbuatan baik, banyak zakat, banyak amal, puasa yang banyak. Hati-hati, makan makanan haram, semua itu sudah disucikan. Dengan penuh ucapan syukur tidak ada yang haram. Nanti kita akan belajar apakah benar demikian. Dan penyembahan hari matahari. Nanti saya akan ceritakan perubahan itu dan bukti-bukti yang luar biasa. Bukti sejarah, karena ini sangat penting sejarah. Jadi supaya kita semakin dikokohkan ketika membaca sejarah kejadian nyatanya. Nah Bapak Ibu, sebelum kita tutup, dari zaman ke zaman selalu ada yang disebut present truth, kebenaran masa itu. Pada zamannya, contohnya pada waktu Nuh mau ada air bah, keselamatan itu sederhana. Ayo ikut aku masuk ke bahtera, selamat. Mau masuk cuma numpang neduh supaya tidak kehujanan atau apapun, yang penting masuk selamat. Itu zaman Nuh. Tapi itu pun syaratnya sederhana sekalipun, nggak ada yang mau masuk.
Berikutnya, pada zaman Yunus, pekabaran Yunus kepada Niniwe. Bertobatlah. Hanya pokoknya ketika semua ikut berpuasa, raja bilang ayo puasa, bertobat, semua hewan, semua keluarga kita berpuasa. Selamat. Sederhana. Lalu pada zaman Nabi Elia, Tuhan, persembahan siapa yang dibakar api dari langit, itu tandanya Allah yang kami sembah adalah Allah yang benar. Pada zaman Elia. Semua masing-masing ada pekabaran pada zamannya. Pada waktu Yohanes Pembaptis, dia sudah banyak murid, tapi dia katakan, oh bukan, jangan menyembah aku. Nanti akan ada yang lebih besar dari aku ini mau buka tali kasutnya, tali sepatunya pun gak layak. Dialah nanti Mesias yang akan datang. Ikutlah dia, ikuti dia. Itulah pekabarannya. Siapa yang mau mengikut dia, yang ditunjuk oleh Yohanes, itulah yang keselamatan itu. Dari zaman ke zaman. Lalu bagaimana kebenaran masa modern? Zaman kita sekarang seperti apa? Pekabarannya apa? Inilah pekabaran 3 malaikat. Pekabaran 3 malaikat adalah ciri-ciri gereja yang benar tadi. Saudara ikuti pelajaran itu, saudara imani, saudara lakukan, saudara akan selamat. Karena Yesus ada dalam pekabaran 3 malaikat itu. Kalau kita membuat ciri-ciri yang lain, membuat standar sendiri, kita tidak akan mendapatkan pekabaran itu. Segera setelah pekabaran 3 malaikat sampai kepada semua orang, Yesus akan datang menjemput. Tapi saya mau katakan, sebelum kita pulang ini, Bapak Ibu, supaya nanti di rumah Bapak Ibu doakan, bergumul, mau datang lagi atau tidak besok malam. Kalau Bapak Ibu merasa pelajaran ini berat, seperti saya disindir, saya dituduh, saya disebut-sebut ini pelaku, lalu saya sakit hati, berdoa nanti malam. Karena, kenapa saya katakan mengikuti Yesus itu tidak mudah. Betul keselamatan itu cuma-cuma diberikan, gratis diberikan. Tapi untuk terus mengikuti Yesus syaratnya berat. Kenapa syaratnya berat? Karena hadiahnya surga. Kalau syaratnya ringan, hadiahnya payung, umbrella. Hadiahnya ember, atau hadiahnya mungkin setrikaan. Tapi karena ini hadiahnya surga, jadi kalau berat syaratnya wajar. Tapi dari berat itu ada seorang penolong yang lain yang akan memampukan saudara, akan membuat saudara bisa, boleh melakukan ringan. Karena kuk yang dia pasang itu membuat kita ringan menjalankannya. Nah saudara sekalian, transformasi kudus menuntut pengetahuan yang alkitabiah. Menuntut komunitas yang tepat. Jadi memilih gereja mau beribadah kemana, memilih agama mau beribadah dengan cara seperti apa, ini sangat penting dan sangat menentukan. Oleh sebab itu, jadilah pribadi-pribadi yang merupa jiwa kita. Mau membentuk jiwa kita supaya hidup saudara akan berpadanan, akan sama seperti kudusnya panggilan itu. Kudusnya pilihan Tuhan itu dan kudusnya Tuhan yang memanggil saudara. Saudara siap untuk menerima berkat Tuhan? Sepanjang beberapa malam ke depan saya mengajak kita untuk berubah sedikit demi sedikit, satu persatu untuk lebih berpadanan dengan panggilan Kristus. Tidak berat karena kita tidak bekerja sendiri. Tuhan akan memampukan saudara. Besok malam tolong kabarkan kepada orang-orang yang biasa lewat di kuburan bilang permisi, ajak besok malam datang. Besok saya akan berbicara, saya akan sampaikan pelajaran orang mati baca surat. Orang mati baca surat. Pastikan besok datang. Malam ini saudara nggak datang nggak apa-apa, tapi kalau besok nggak datang rugi, menyesal. Supaya nanti
teman-temannya sekali yang bilang permisi, kamu harus datang. Besok pelajarannya orang mati, baca surat. Mari kita siapkan diri untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap diberkati Tuhan. Siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Dan siap memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Siap Bapak Ibu? Terpujilah Tuhan, Tuhan berkati kita.